Mari kita akui, Amazon adalah permainan yang bergerak cepat. 1 menit kamu jadi produk paling dicari, menit berikutnya penjual baru muncul dengan sesuatu yang lebih ngetren, harga lebih baik, atau posisi yang lebih bagus. Jadi gimana caranya kamu tetap unggul? Gimana caranya kamu berhenti bertransaksi dan mulai memprediksi? Disitulah Helium 10 Market Tracker berperan. Alat ini ngasih kamu lebih dari sekedar statistik, itu beneran ngebantu kamu ngerti cerita di balik pasar kamu. Kayak siapa yang lagi dapat traction dan siapa yang mulai kehilangan tenaga. Apakah ada pemain baru yang lagi naik daun? Apakah pangsa pasar kamu bertambah atau menyusut? Di video ini aku bakal ngejelasin gimana cara kerja market tracker, cara ngatur yang benar, dan yang paling penting, gimana cara ngelakuinnya secara praktis. Di dunia nyata, buat ngelihat peluang sebelum orang lain melihatnya. Jadi mari kita mulai. Apa itu market tracker sebenarnya? Nah, kebanyakan penjual Amazon tahu kalau Helium 10 punya banyak banget alat. Black Box buat riset produk, Cerebro buat data kata kunci, Atomic buat PPC. Tapi market tracker ini kayak gambaran besarnya. Daripada ngelihat satu produk atau kata kunci, kamu zoom out dan kamu ngelihat gimana kinerja seluruh pasar. Begini, Amazon nggak ngasih kamu blueprint. Kamu nggak bisa cuma ngetik tunjukin semua produk yang bersaing sama punyaku dan langsung dapat daftar. Jadi Helium 10 ngizinin kamu ngebangun daftar itu sendiri berdasarkan produk dan kata kunci yang kamu anggap relevan. Itulah perbedaan utamanya. Ini benar-benar bisa dikustomisasi. Begitu kamu nentuin gimana tampilan pasar kamu, misalnya bagi telur kayu atau dekorasi dinding gotik, market tracker bakal ngawasin semuanya buat kamu. Tren penjualan, ulasan, perubahan harga, peringkat BSR, dan banyak lagi. Mau ada produk baru yang masuk ke ruang itu. Ini kayak punya pengintai pribadi buat bisnis Amazon kamu. Cara mengatur, membuat pasar pertamamu. Oke, jadi gimana cara memulainya? Nah, kalau kamu belum punya akun Helium 10, kamu bisa klik link di bawah di deskripsi buat dapat harga terbaik. Kalau kamu klik link itu, kamu bakal dibawa ke halaman ini, di mana kamu punya dua pilihan. Kamu bisa milih buat dapat diskon 20% selama 6 bulan dengan pakai kode e-commastery20 atau dapat diskon 10% setiap bulan kalau kamu pakai kode e-commastery10. Klik link di deskripsi dan pakai kode-kode itu buat mulai. Sekarang, setelah kamu pakai kode-kode itu atau udah punya akun Helium 10 sendiri, mari kita lakukan bareng-bareng. Jadi aku baru aja login ke akun Helium 10 ku dan ini dia kita. Jadi langkah pertama adalah membuat pasar pertamamu. Kamu bakal masuk ke dashboard market tracker dan klik create market. Alat ini bakal minta kamu masukin beberapa kata kunci yang mendefinisikan niche-mu. Kata kunci ini penting banget karena dia bakal ngebentuk apa yang bakal diminati oleh alat ini mulai sekarang. Jadi misal kamu ngejual bucket telur kayu gaya farmhouse. Kata kuncimu mungkin bucket telur kayu, tempat telur countertop, dan bucket telur farmhouse. Pikirin apa yang bakal diketik orang ke Amazon kalau mereka mencoba nyari produkmu atau produk pesaingmu. Lalu kamu tambahin beberapa ASIN. Ini bisa produkmu sendiri atau produk pesaing yang menurutmu mendefinisikan niche itu. Semakin akurat kamu di sini, semakin bagus tampilan pasarmu. Nah, begitu kamu udah nambahin dasarnya, Helium 10 bakal mulai kerja ngambil produk-produk terkait dan ngasih kamu gambaran umum pasar kamu secara keseluruhan. Kamu bakal dapat grafik yang nunjukin gimana tren pasar secara keseluruhan, gimana kinerja produkmu dibandingkan, dan bahkan siapa yang baru masuk ke arena. Butuh beberapa jam buat semuanya terisi, tapi begitu selesai, ini benar-benar berharga. Jadi buat masuk ke alat market tracker, kalau kamu belum ada di sana, tinggal klik tools dan di bawah analytics di sini kamu bakal lihat market ini. Dan aku udah ada di sini, jadi kamu bisa lihat tampilannya. Nah, buat bikin pasar baru, kamu bakal klik link di sudut kanan atas dan disinilah kamu bisa ngasih nama pasar ini dulu. Lalu kamu bisa pilih marketplace. Untuk ini kita bakal pakai Amazon. Dan kalau kamu melacak kata kunci, jadi di sini kamu bisa pakai sampai 5 dan ini nggak bakal diubah setelah kamu bikin pasar kamu. Jadi pastiin kamu milih yang benar-benar ngegambarin pasar kamu. Dan lalu kamu bisa melacak produk. Jadi kamu bisa mengkurasi pasar kamu dengan ASIN yang mau kamu lacak. Nah, ini bisa diubah atau ASIN ini bisa ditambahin nanti. Dan lalu kamu tinggal klik create market. Nah, karena itu butuh beberapa jam buat risi, kita bakal lihat pasar yang pernah aku buat sebelumnya. Namanya Yoga Match. Jadi klik aja itu biar kamu bisa ngelihat tampilan dalam market tracker. Jadi ini dia, begini tampilan market tracker setelah dia ngelakuin semua pekerjaannya buat kamu. Membaca dashboard, apa yang sebenarnya perlu dilihat? Sekarang setelah pasar kamu diatur, mari kita bahas apa yang bakal kamu lihat, gimana cara memahaminya. Dashboard ini ngasih kamu beberapa angka, volume pasar. Ini adalah total estimasi pendapatan dari semua produk yang dilacak di pasar kamu. Pangsa pasarmu, ini nunjukin berapa persen dari total pasar yang produkmu sumbangin. Dan pelacakan pesaing. Kamu bakal melihat daftar ASIN yang dilacak, lengkap dengan data penjualan BSR, perubahan harga, ulasan, dan power source. Misal, pasar kamu menghasilkan pendapatan bulanan 1,5 miliar rupiah dan produkmu menghasilkan sekitar 225 juta rupiah. Itu berarti pangsa pasar 15% dan kamu bisa melacak apakah pangsa pasarmu stabil, bertumbuh, atau menyusut seiring waktu. Nah, disinilah yang menarik. Kalau penjualanmu turun 1 minggu, kamu bisa melihat volume pasar. Kalau seluruh pasar turun, itu berarti mungkin musiman atau memang lagi masa-masa sepi. Tapi kalau saingmu naik dan kamu turun, nah itu waktunya buat ngegali lebih dalam. Mungkin ada yang nurunin harga, mungkin mereka yang ngeluncurin versi baru, mungkin mereka menang di kata kunci baru yang belum pernah kamu bikin. Mengenali tren yang muncul.
Oke, ini dia yang bagus. Gimana cara kamu pakai market tracker buat nemuin tren awal? Salah satu fitur paling keren adalah saran produk. Helium 10 terus-menerus nge-scan kata kunci yang kamu kasih dan nyari item baru yang lagi dapat traction. Ini bakal nampilin ini sebagai saran dan nanya apakah kamu mau melacaknya. Itu artinya kamu nggak perlu manual menyari-nyari di Amazon setiap minggu buat ngelihat siapa yang baru. Jadi bayangin gini, kamu jualan rak dinding gaya gotik, terus tiba-tiba market tracker nyaranin cermin berbentuk bulan. Nah itu bukan pesaing langsungmu, tapi nuansanya sama. Itu mungkin bisa memicu ide produk. Kalau banyak orang yang lagi nyari dekorasi gotik, mungkin mereka beli lebih dari sekedar rak. Kamu bahkan bisa lihat power score buat ngelihat produk baru mana yang lagi naik cepat. Kalau sesuatu baru aktif sebulan tapi udah punya skor yang lumayan, berarti itu mungkin dapat penjualan yang solid. Ini kesempatanmu buat nangkep tren lebih awal sebelum pasar jadi padat. Menggunakan market tracker untuk riset produk. Ini sesuatu yang nggak cukup banyak penjual lakuin. Kamu beneran bisa pakai market tracker sebelum kamu meluncurkan produk. Jadi misal kamu lagi mempertimbangkan beberapa ide produk yang berbeda. Bikin pasar buat setiap ide itu dan lacak selama beberapa minggu. Kamu bakal bisa ngelihat pasar mana yang bertumbuh, siapa pemain dominan, seberapa cepat produk baru dapat traction, dan apakah ada penurunan atau lonjakan musiman. Ini pandangan yang jauh lebih dalam daripada cuma pakai black box atau X-ray aja. Kamu nggak cuma nyari permintaan tinggi, kamu ngamatin dinamika ruang itu terjadi secara real time. Dan itu jauh lebih gampang daripada nyewa VA buat ngecek hasil pencarian setiap hari. Melacak pesaing, apa yang bisa kamu pelajari? Mari kita bahas soal nguntit pesaingmu dengan cara yang sehat dan cerdas bisnis. Dengan market tracker, kamu bisa ngelihat estimasi pendapatan setiap pesaing, jumlah ulasan, tren harga, BSR, dan banyak lagi seiring waktu. Ini ngasih tahu sebuah cerita. Apakah penjualan pesaing tiba-tiba melonjak? Mungkin mereka nurunin harga, dapat banyak ulasan baru, atau mulai ranking untuk kata kunci bervolume tinggi. Itu ngasih kamu ide. Mungkin kamu perlu ngotak-ngatik daftar produkmu. Mungkin kamu ketinggalan beberapa kata kunci yang lebih baru. Atau mungkin ini saatnya buat ngeluncurin versi serupa dengan sentuhan yang berbeda. Kalau ulasan pesaingmu lagi tren menurun, itu juga sinyal. Mungkin kualitas mereka turun, atau mereka ganti pabrik. Mungkin ada peluang buat kamu masuk dengan penawaran yang lebih baik. Ini bukan soal meniru, ini soal belajar. Ngerti apa yang berhasil buat orang lain ngebantu kamu nyetel strategimu tanpa harus nebak-nebak. Menggunakan pangsa pasar untuk membuat keputusan cerdas. Salah satu fitur paling kuat adalah melihat pangsa pasar aktualmu. Gampang banget ngerasa penjualan lagi turun. Tapi kalau kamu nggak tahu gimana kinerja seluruh pasar, itu cuma tebakan aja. Kalau penjualanmu tinggi tapi volume pasar stabil dan bahkan naik, berarti ada yang berubah di pihakmu. Tapi kalau angka semuanya turun, berarti itu mungkin musiman atau cuma tren yang lebih besar. Ini sangat ngebantu buat tetap tenang saat penjualan berfluktuasi. Juga kamu ngelihat pangsa pasarmu menyusut sementara pasar tumbuh. Itu lampu merah, ada orang lain yang ngambil penjualan itu. Saat itulah kamu perlu masuk ke keyword tracker, meninjau PPC-mu, dan bahkan mungkin mengunjungi kembali gambar dan daftar produkmu. Di sisi lain, kalau pangsa pasarmu bertumbuh di atas pasar yang naik, berarti kamu ngelakuin sesuatu yang benar, dan kamu harus double down di situ. Mungkin kamu ningkatin anggaran iklanmu, mungkin kamu memperluas niche terkait. Tapi alat ini ngebantu kamu ngambil tindakan berdasarkan data aktual, bukan cuma firasat. Mengembangkan merekmu berdasarkan wawasan pasar. Jadi misal kamu udah jualan satu produk di nismu, itu berjalan baik. Market tracker bisa ngebantu kamu ngitung apa yang bakal diluncurkan selanjutnya. Kalau kamu beneran ada di ruang baki telur dan kamu mulai ngelihat banyak buzz di sekitar item penyimpanan counter dapur lainnya, kayak tempat mentega atau kayak roti, mungkin kamu ngelihat sebuah pola. Itu audiensmu yang ngasih tahu kamu apa yang mereka sukai. Kamu bisa melacak produk-produk itu, melihat gimana trennya, dan mutusin apakah layak buat memperluas lini produkmu. Kamu nggak cuma asal nebak, kamu bergerak berdasarkan sinyal pasar. Ini juga bekerja sebaliknya. Kalau ide produk yang kamu punya kelihatannya menarik, tapi market tracker nunjukin kalau itu datar selama setahun terakhir, mungkin kamu melewatkannya dan fokusin energimu ke tempat lain. Pemikiran akhir, apa yang membuat market tracker sepadan? Pada akhirnya, market tracker bukan cuma grafik keren lainnya. Ini cara buat tetap terhubung dengan apa yang benar-benar terjadi di nismu. Kebanyakan penjual itu terbang buta. Mereka ngecek angka mereka sendiri dan mungkin peringkat kata kunci mereka. Tapi mereka nggak merhatiin gambaran besar dan itu cuma peluang yang terlewatkan. Ketika kamu pakai market tracker secara konsisten, kamu tetap unggul dari tren baru. Kamu bereaksi lebih cepat saat pesaing berubah. Kamu tahu persis di mana posisimu di pasar. Kamu dapat inspirasi ide produk baru. Kamu ngelindungin produkmu yang udah ada dari penurunan. Dan jujur aja, itu nggak serumit itu. Begitu kamu ngaturnya, dia berjalan di latar belakang dan cuma ngasih kamu informasi. Jadi kalau kamu belum pergi ke Helium 10, atur pasarmu dan mulai amati apa yang terjadi. Semakin cepat kamu melacak, semakin cepat kamu bakal mulai ngelihat tren sebelum orang lain melihatnya. Dan kalau kamu mau mulai pakai Helium 10, kami bakal ngasih linknya buat kamu di deskripsi di bawah, di mana kamu bisa memilih antara satu dari dua kode kupon yang berbeda. E-Commerce 20 buat dapat diskon 20% selama 6 bulan, atau E-Commerce 10 buat dapat diskon 10% setiap bulan. Nah, ini adalah link afiliasi, yang berarti kami dapat komisi kecil kalau kamu menggunakannya tanpa biaya
tambahan buat kamu. Dan komisi ini benar-benar ngebantu ngedukung channel ini dan memungkinkan kami buat terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu akhirnya pakai link itu, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Nah, kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe ke channel, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami berdedikasi buat ngebantu kamu sukses dengan e-commerce, dengan nyediain tips, strategi, dan wawasan buat ngembangin bisnis onlinemu. Jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.